warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa IAI-TV yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya jua di hari yang istimewa, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih senantiasa dirahmati kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan insya Allah sebaik-baiknya umur. Sholawat teriring salam, mari senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada sahabatnya dan keluarganya, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau nanti bisa kita terima di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Pemirsa IAI-TV yang dimuliakan Allah, hari ini masih di situasi Ramadan, di mana segala amal kebajikan kita dilipat gandakan Allah. Oleh karena itu, izinkan hari ini, tepatnya sore ini, kita berbagi ilmu tentang teladan Rasulullah, bagaimana meningkatkan kepedulian bagi kaum du'afa. Secara bahasa pemirsa, kata du'afa berarti lemah, dan berarti juga dapat kita pahami bahwa du'afa itu adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dan serba kekurangan. Di dalamnya termasuk fakir miskin, anak terlantar, kemudian yatim piatu, orang cacat, dan orang yang fakir dalam ilmu. Nah, justru orang-orang yang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan ini sangat dicintai dan sangat dimuliakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya yang berjudul Sirah Nabawiyah. Di dalam buku ini dikatakan bahwa sikap-sikap teladan Nabi besar Muhammad SAW di antaranya, beliau tidak pernah mau berjalan mendahului hambanya. Beliau juga tidak pernah mau mengungguli ataupun mendahului para hamba sahayanya, baik dalam makanan, pakaian, maupun dalam hal-hal lainnya. Bahkan Nabi besar kita Muhammad SAW ingin dan selalu mau bersama makan ataupun minum bersama fakir miskin dan orang-orang terlantar yang berada di sekelilingnya, tanpa pernah ia merasa risih ataupun riskan dengan kekurangan orang-orang tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah, yang artinya, ya Allah, hidupkan aku dan matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, sungguh mulia sikap dan teladan Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya pemirsa, di kehidupan nyata saat ini banyak kita lihat orang-orang yang tidak peduli, bahkan tidak menghargai temannya, koleganya, tetangganya, bahkan saudaranya yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dalam ekonomi, sosial, tubuhnya cacat, fakir miskin, atau fakir dalam ilmu. Seseorang baru mengatakan atau melekatkan kata saudara, kata teman, kata kolega, kalau seseorang itu memiliki harta benda, kemudian berilmu pengetahuan, berpangkat, atau memiliki jabatan. Disebutkan dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang mendirikan sholat tetapi suka menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, bersikap sombong, juga bersikap angkuh terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun allazi nahum yuraqun wa yamna'un nalma'un. Para pemirsa yang beriman, yang insya Allah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk kaum yang mendustakan agama. Marilah bersama-sama kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di salah satu kisah yang dirisalahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai kaum fakir dan miskin. Dikisahkan di sebuah kota di Madinah, di pojok pasar, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang fakir miskin yang buta, di mana orang tersebut senantiasa mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata, "Wahai kaum Quraisy, janganlah kamu mendekati Muhammad, karena ia adalah seorang pendusta, tukang sihir yang akan menyesatkan hidup kalian." Beberapa hari kemudian datanglah seorang pemuda yang kembali menyuapi pengemis itu. Tetapi pengemis itu menolak. Ia berkata, "Kemana orang yang senantiasa menyuapiku selama ini?" Pemuda itu terdiam. Tidak lama dia berkata, "Orang yang senantiasa menyuapimu kini telah tiada. Dia telah wafat." Pengemis itu pun bertanya, "Siapa dia?" Laki itu menjawab, "Dialah Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Dia yang selama ini ku caci maki dan ternyata dialah yang menyuapiku selama ini." Maka si pengemis pun bergetar hatinya, bahkan bergetar tubuhnya. Dia menangis sejadi-jadinya, penuh penyesalan atas semua sikap dan perilakunya selama ini kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak lama, dengan rasa penyesalan, dia pun dengan penuh kesadaran akhirnya memeluk agama Islam. Hadirin pemirsa IAI-TV yang dimuliakan Allah, dari kisah Rasulullah Muhammad SAW dengan pengemis tua di kota Madinah tadi, dapat kita ambil sebuah fadilah bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW selain memberikan contoh dan teladan bagi kita bahwa kita harus menghargai, kita harus peduli, kita harus menyayangi fakir miskin dan anak terlantar, juga yatim piatu dan orang-orang yang fakir ilmu. Kita juga tidak perlu membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan. Karena hal itu sama halnya kita menjadi orang yang buruk juga. Hadirin pemirsa IAI-TV yang dimuliakan Allah, sebaiknya di bulan suci penuh berkah ini kita melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekeliling kita, terutama kaum du'afa. Kita dapat memberikan manfaat itu dengan berbagi cinta dan kasih sayang, seperti berbagi makanan ketika berbuka puasa, memberikan zakat bagi orang-orang yang tidak mampu, memberikan pakaian, memberikan ruang tempat berteduh, lalu memberikan nafkah atau rizki yang berkelebihan pada kita yang dititipkan Allah, dan tidak kalah penting, memberikan ilmu bagi orang-orang yang fakir ilmu. Sejatinya Bapak Ibu, sebaik-baik manusia adalah yang mampu bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Hadirin pemirsa IAI-TV yang budiman, jika kita peduli kepada kaum du'afa, sesungguhnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, "Jika kamu meringankan dan membantu saudaramu, maka kelak Allah pun akan membantumu." Dengan demikian berarti bahwa apapun yang kita lakukan kepada kaum du'afa itu akan bermanfaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa IAI-TV yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan pada pertemuan kita sore ini bahwa sikap peduli kepada kaum du'afa bisa diperlihatkan dengan membantu mereka, meringankan beban mereka, memberikan makan, memberi zakat, memberikan ilmu, memberikan apapun yang kita mampu, yang berkelebihan pada diri kita. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, bahwa jangan sampai kita membalas sesuatu yang buruk dengan hal-hal yang buruk pula. Marilah kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Jika kita melihat ada orang yang memiliki keterbatasan di sekeliling kita, baik itu kita kenal maupun kita tidak kita kenal, marilah kita sama-sama membantu, walaupun dari hal-hal yang kecil-kecil saja. Tidak bisa kita membantu dengan harta benda, kita bisa membantunya dalam akal pikiran, dalam petunjuk dan saran, dalam ilmu pengetahuan. Jikapun itu juga tidak bisa, mari kita bantu mereka
dengan senyum dan doa. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang soleh dan beriman, sehingga kelak memiliki kesempatan disatukan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW di surganya yang kekal dan abadi. Demikian saja pemirsa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.